Sampurasun. Selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Halo, selamat pagi, selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada. Di episode kali ini suatu kehormatan banget buat saya. Saya kedatangan dokter, sahabat juga, kemudian yang beliau sekarang sudah menjadi dokter spesialis jantung dan juga pembuluh darah di rumah sakit di Bogor. Beliau hari ini akan banyak bercerita, beliau akan banyak membagikan tips and tricks bagaimana sih kita menjaga kesehatan jantung di kala pandemi dan juga new normal. Dan hari ini sudah saya kedatangan melalui via udara dengan Dr. Indra Nur Ahmad SPJP. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Mas Fajar. Apa kabar, dokter? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sekarang tuh kalau dulu ditanya apa kabar, baik, Dok, itu basa-basi, tapi kalau sekarang tuh menjadi sesuatu yang sangat mahal banget. Ya. Ya, itu soalnya sekarang kita di mana-mana khawatir, cemas. Iya, benar. Kita. Benar. Apalagi jadi memang harus ditanyakan itu dan harus dijawab sejujur-jujurnya. Karena kita saling menjaga gitu. Benar. Yang lain juga sehat gitu. Betul. Apalagi kan di kala pandemi ini kalau misalkan kita tidak menjaga kesehatan dengan misalkan minum vitamin ataupun olahraga itu kalau menurut saya sih suatu yang rugi ya, karena kan apalagi kita nih aktivitas tetap harus kembali beraktivitas secara normal dan gitu-gitu meskipun ada perbedaannya gitu-gitu ya, Dok ya. Iya. Ya, memang ada perbedaannya. Anyway, Dok, sebelum saya akan bahas ataupun kita akan menggali tentang lebih dalam tentang bagaimana menjaga jantung dan juga pembuluh darah di episode kali ini, tapi aktivitas dokter sehari-hari nih sekarang nih lebih banyak visit di rumah sakit atau gimana nih, Dok? Ya, sementara untuk saat ini lebih banyak memang saya bertugas di rumah sakit, khususnya di RSUD di Kota Bogor, sama mungkin di rumah sakit lainnya seperti Rumah Sakit Mulia. Gitu. Oke, berarti dokter sekarang selain di RSPUD juga di Rumah Sakit Mulia juga ya, Dok ya? RSUD. RSUD, di RSUD Kota Bogor, di Rumah Sakit Mulia gitu. Insya Allah nanti kedepannya akan di Rumah Sakit di Karya Bakti. Oke. Wih, asik di Karya Bakti. Nggak jauh dari rumah. Oh ya, dekat ya. Iya. Anyway, Dok, tapi dokter sekarang juga menangani pasien COVID-19 atau gimana, Dok? Sementara untuk COVID-19 dari kebijaksanaan rumah sakit sebagai penanggung jawab utama itu adalah penyakit dalam dan spesialis paru. Memang untuk spesialis jantung sendiri memang karena sumber utama COVID itu kan menyerang bagian paru. Jadi mungkin dari jantungnya sendiri itu merawat hanya mungkin turut andil sedikit gitu dalam menangani. Iya. Tapi dokter, kalaupun misalkan meskipun tadi dokter bilang turut andil tapi tidak terlalu besar, tapi dokter ada pernah sekali atau dua kali berhubungan langsung dengan pasien atau hanya menjadi advisor di balik layarnya teman-teman mungkinnya di Karya Bakti atau bagaimana gitu, Dok? Sejauh ini sih masih menjadi advisor ya, karena memang kita di sini menjaga agar semuanya itu efektif, baik dari penggunaan APD-nya dan lain-lain itu kan juga dipertimbangkan. Jadi hanya yang benar-benar merawat itu yang nantinya bisa memakai APD dan lain-lain itu. Oke. Itu Mas Fajar kira-kira. Siap. Anyway, jadi teman-teman, Dr. Indra Nur Ahmad ini sekarang kan bergabung di rumah sakit RSUD Kota Bogor kan, yang mungkin prakteknya itu lebih di hari Senin sampai Jumat di sekitar jam 11 sampai jam 2 siang ya, Dok ya? Senin sampai Sabtu, Mas. Astagfirullahaladzim, Senin sampai Sabtu jam 11 sampai jam 2.
2 siang. Ya. Tadi aku bilangnya jam berapa ya? sorry. Jadi bagi teman-teman mungkin yang nanti mau konsultasi juga bisa ya dok ya di Rumah Sakit RSUD Kota Bogor gitu kan, apalagi karena dokternya spesialisnya tentang jantung dan pembuluh darah. Nah dok, ngomong tentang jantung dan pembuluh darah, sekarang kan di kala pandemi ini kan kita harus benar-benar menjaga baik itu pola makan, kemudian olahraga dan aktivitas. Tapi menurut pandangan dokter sendiri dari dunia medis atau kesehatan, gimana sih yang baik kita untuk menjaga dari pola makan itu sendiri, terus kemudian kesehatan kita, olahraganya dan juga aktivitas kita tuh seperti apa sih dok menurut pandangan seorang dokter Indra sendiri? Ya kalau untuk menjaga kesehatan ya, memang untuk makan itu kita harus makan yang bergizi, itu tetap wajib gitu ya, itu fardu lah istilahnya, wajib, nggak boleh ditinggalkan, apalagi sekarang musimnya tidak jelas seperti ini, jadi banyak kita nggak tahu siapa yang terkena, yang terinfeksi, yang sakit pun kita juga tidak tahu. Jadi makanan yang bergizi itu udah suatu keharusan, jangan sampai kita lupa makan. Dan satu lagi, makannya itu yang teratur. Lalu makanan yang bergizi itu seperti apa? Ya kalau dikatakan makanan yang bergizi seperti apa, sebenarnya semua orang sudah tahu ya. Makanan yang bergizi itu seperti apa, yang seimbang dan sebagainya. Nah, terus kemudian selain makan makanan yang bergizi, benar kata Mas Fajar kali katanya olahraga yang teratur ya. Betul dok. Aktivitas yang teratur. Sebelumnya juga kita harus membedakan dulu ini aktivitas dan olahraga, Mas Fajar. Oke. Karena kebanyakan dari kita salah kaprah. Oke dok. Dianggap setiap hari kita aktivitas terus. Setelah kerja letih itu dikatakan sudah olahraga. Nah sebenarnya ini salah. Jadi yang benar adalah kalau olahraga ya niatkan untuk olahraga. Iya. Berolahraga itu adalah suatu kegiatan yang ada iramanya gitu. Iya. Kalau lu mengeluarkan keringat. Nah ini juga ada salah satu istilah juga yang salah kaprah di masyarakat. Saya mau cari keringat dulu. Bener. Iya. Itu juga sebenarnya agak kurang tepat, karena olahraga sendiri nggak melulu cari keringat. Kalau kita menisbatkan olahraga itu hanya dengan cari keringat, maka belum sampai 10 menit kita udah keluar keringat, terus sudah selesai. Padahal waktu itu belum optimal untuk dikatakan seorang itu olahraga. Gitu. Nah, kalau olahraga sendiri yang bagus, itu memang paling tidak setiap harinya 30 menit, Mas Fajar. Minimal tuh dok ya, minimal 30 menit ya dok? Iya, 30 menit sampai dengan 45 menit. Itu di masa pandemi ini yang saya tekankan, ya kita berhenti dulu lah kalau misalnya mau olahraga yang istilahnya sifatnya membakar lemak, terus lemak, fisik ya butuhkan tenaga yang tinggi gitu, karena kalau dikatakan dari beberapa penelitian itu ternyata memang dengan olahraga dengan intensitas yang cukup tinggi, kalau orang-orang mungkin mengenalnya dengan HIIT itu ya, high intensity interval training itu ya, jadi sampai berat sekali, itu justru malah tidak bagus untuk imun. Iya, jadi pada saat pandemi seperti ini yang ditekankan bagaimana olahraga yang cukup, kemudian disertai dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, bisa tetap menjaga imun kita gitu. Jadi bukan terus menekankan pada intensitas yang tinggi tadi gitu. Dok, kalau misalkan gini dok, kan banyak orang yang beraktivitas karena kan paginya sampai sore dia bekerja gitu kan. Karena memang dia bekerja misal 9 to 5 gitu kan. Nah dia baru bisa olahraga tuh di malam hari dok gitu. Kan mungkin ada yang orang-orang di Jakarta kan baru bisa malam, dia lari di GBK gitu kan. Nah dari segi pandang medis, apakah itu baik dok, misalkan kita beraktivitas misalkan kayak lari ataupun beraktivitas olahraga itu di malam hari lah gitu dok. Kalau menurut segi medis itu apakah benar boleh atau bagaimana dok? Boleh, cuman batasnya memang paling malam sampai jam 9.
Iya, karena itu kalau lebih dari jam 9 itu bisa sangat mungkin sekali akan mengganggu irama istirahat kita nantinya. Iya. Gitu. Jadi memang sebelum istirahat tubuh butuh istilahnya dipersiapkan dulu agar istirahat gitu. Jadi tidak kemudian habis olahraga capek tidur seperti itu ya, harus ada persiapan dulu begitu Mas Fajar, agar tidurnya juga nanti berkualitas. Iya benar. Ya, jangan sampai kemudian kecapean olahraga tertidur malahan. Nah itu sendiri malah justru nanti pas habis bangun malah rasanya malah capek tidak terima seperti itu. Iya benar. Gitu. Itu juga nanti akan mengganggu bagaimana siklus tidurnya gitu. Siklus tidurnya kalau misalnya terlalu malam, istirahatnya juga semakin malam, nantinya akan mengganggu siklus jam tidurnya kita gitu. Jadi boleh, nggak apa-apa kalau misalnya memang seseorang itu baru bisa olahraga setelah kerja, misalkan itu maka maksimal sampai jam 9. Ya, jam 9 tuh udah mulai istirahat apa gitu. Dan satu lagi Mas Fajar, jangan lupa minum ya. Ya. Minum. Dehidrasi, kadang-kadang dehidrasi itu yang menjadi problem. Iya benar. Ya, karena apa ya? Kata-kata iya, banyak orang yang mengira habis olahraga itu wah ini saya sudah turun setengah kilo ini. Iya, sudah senang. Mindsetnya padahal gitu ya dok ya. Oh, ya mindsetnya itu wah ini udah saya nggak mau ngapa-ngapa lagi nih gitu. Iya. Karena ini udah turun, sayang kalau saya dipakai makan atau apa sayang. Nah, enggak, itu sebenarnya yang turun adalah cairannya yang hilang. Oke. Iya, jadi nggak bisa dengan olahraga itu langsung dikatakan turun gitu, berat badannya, enggak gitu ya? Iya tidak, justru malah kalau itu tidak segera diperbanyak minum, maka akan mengalami dehidrasi. Lalu berapa kira-kira jumlah minum yang dianjurkan itu sekitar 150%. 150% dari penurunan berat badan. Jadi emang idealnya Mas Fajar itu ditimbang dulu sebelum dan setelah olahraga. Oh gitu dok, aku baru tahu. Iya, jadi kita tahu nantinya. Misalnya beratnya turun dari 78 ke 77,5 misalnya, berarti kurangnya sekitar setengah kilo, maka prediksi kehilangan cairannya sekitar setengah liter paling tidak. Maka setelah olahraga kita harus minum sekurang-kurangnya 750 ml atau sekitar 3 gelasan. Nah itu baru mencukupi untuk mengganti kehilangan cairan ketika olahraga gitu. Jadi nggak asal-asalan minum juga ya dok ya? Iya, nggak asal-asalan. Dan satu lagi, diusahakan sehabis olahraga minumnya malah dianjurkan yang tidak panas gitu. Tapi tidak juga dingin dok? Kalau dingin nggak apa-apa, karena memang ketika habis olahraga tubuh itu berkeringat itu membuang panas. Jadi kita berusaha agar panasnya itu juga cepat hilang gitu dari tubuh. Seperti itu. Dokter, saya mau tanya deh, kan banyak orang yang bermindset seperti ini dok. Aduh, gak banyak olahraga nanti malah bikin jadi serangan jantung. Nah, itu banyak tuh mindset tuh di masyarakat tuh. Nah, apa emang iya dok, kalau orang nggak banyak olahraga itu memicu orang untuk menjadi seorang yang kena serangan jantung dok? Ya sebenarnya itu sendiri itu ya. Kadang-kadang masyarakat juga dibuat bingung ya, karena belakangan ini kan memang ada orang yang rajin olahraga itu juga kena jantung juga. Benar. Gitu ya. Itu perlu dibedakan antara orang-orang yang sudah rajin olahraga kemudian terkena serangan jantung ya. Itu tadi pentingnya kita ketika awal akan melaksanakan olahraga itu kita harus menilai dulu diri kita. Diri kita dinilai dulu kira-kira kemampuan yang kita punya itu sejauh mana. Gitu. Karena kita nggak terus memaksakan diri. Orang-orang yang sudah biasa olahraga itu berbeda dengan orang-orang yang baru aja olahraga, atau mungkin orang-orang yang dulunya olahraga karena masa lockdown ini berhenti olahraga. Nah ini memulai lagi olahraga, tentunya nggak bisa dong kayak yang dulu. Iya, seperti biasanya ya dok ya. Butuh beradaptasi lagi ya dok ya. Butuh beradaptasi lagi. Kalau saya menganjurkan untuk
orang yang baru aja mulailah dari intensitas yang sedang, Mas. Oke. Intensitas sedang. Bagaimana cara menghitung intensitas sedang? Itu sebenarnya gampang. Bagaimana cara kita tahu intensitas sedang itu? Yaitu dengan cara menghitung denyut nadi kita. Oh, dari ini ya dok ya, pakai tangan gitu ya, di boleh, gitu ya. Iya bisa, tapi kalau ribet itu kan kadang-kadang agak ribet ya. Iya agak ribet. Biasanya benar. Sekarang kalau udah main zaman gadget, biasanya sekarang udah macam-macam tuh alat-alat yang dijual itu yang buat deteksi. Iya, deteksi jam tangan. Deteksi denyut nadi ya itu. Nah, itu kita main di sekitar angka 70% dari denyut nadi maksimal. Oke. Denyut nadi maksimal dihitung dengan cara 220 dikurangi usia. Ya, misalnya sekarang usianya Mas Fajar kira-kira berapa? Bisa aku 30-an gitu kan. Ya. Kira-kira 30-an berarti 220 dikurangi 30. 30. Ya, kira berapa? 190 ya. Nah, iya. Itu 70%-nya dari situ. 70% dari itu. Ya, kira-kira 130, 140 itu udah termasuk yang intensitas sedang. Iya, yang sedang. Intensitas sedang. Iya, intensitas sedang. Intensitas sedang itu nantinya kalau kalau misalnya gampangannya ya itu kita olahraga enak, tidak terlalu ngos-ngosan, tidak terlalu capek, tapi bisa tahan lama. Yaitu tadi dipertahankan 30 sampai dengan 45 menit. Nah, itu baru bagus untuk sistem jantung dan pembuluh darah. Nah, kalau misalnya kita mau yang intensitas tinggi itu kalau tidak terbiasa malah justru membahayakan untuk jantung seperti itu. Nah, makanya itu harus juga diperhatikan gitu. Dan di samping itu juga justru untuk yang intensitas tinggi kalau misalnya mau kita teliti lagi, justru orang-orang yang melakukan intensitas tinggi itu habis olahraga rawan lapar. Iya, rawan lapar, bener dok, bener rawan lapar. Iya, karena yang dibakar ketika intensitas tinggi itu lini pertama karbohidrat. Gitu, karbohidrat dibakar. Jadi makanya orang yang habis melakukan intensitas tinggi gitu, lari yang cepat gitu, ya akan lapar karena kekurangan karbohidrat, kurangan tenaga, kurangan energi. Nah, sementara untuk yang intensitas sedang tapi lama, yang 45 menit ke atas atau sampai 1 jam, itu malah justru lemaknya yang dibakar. Gitu. Ya, itu sendiri bisa dijadikan informasi ke masyarakat juga gitu. Jadi jangan jangan terlalu ngoyo kalau orang Jawa bilang. Iya benar, jangan terlalu ngoyo-ngoyo banget lah kalau olahraga gitu kan, Dok ya. Iya. Dok, mau tanya deh, Dok. Nah, kan banyak yang bilang juga nih dok, kalau mau olahraga jangan makan dulu, nanti nggak bagus buat peredaran darah dan juga jantung gitu kan. Ada yang bilang juga, kalau sebelum olahraga makannya cuma pisang doang gitu kan. Atau sebisa mungkin dikosongkan dulu perutnya baru habis olahraga baru makan. Nah itu secara medis memang dianjurkan begitu dok? Kalau makan yang tidak diperkenankan itu adalah makan berat. Pakai nasi, mie gitu ya. Itu paling tidak 2 jam karena itu tidak bagus untuk sistem pencernaan nantinya. Sistem pencernaan tidak bagus. Di samping itu juga dia akan mengganggu ketika olahraga. Tapi kalau misalnya hanya makanan yang ringan seperti pisang atau snack itu diperbolehkan gitu. Karena itu nanti akan membantu agar pembakarannya lebih optimal ketika olahraga dan juga menyediakan energi awal ketika olahraga. Jadi orang itu nggak gampang terus putus olahraga lah istilahnya. Jadi karena merasa kecapean ketika awal-awal terus berhenti ya itu. Jadi nggak apa-apa. Dan jangan lupa minum sebelum olahraga juga harus minum. Iya, kembali lagi ya dok ya. Minum itu menjadi salah satu senjata utama buat teman-teman yang mau berolahraga. Sebagaimanapun harus punya at least 1 atau 2 harus tumbler itu harus punya ya. Apalagi kan sekarang kan kita harus ramah lingkungan. Jadi mau gimana pun teman-teman harus pakai tumbler ya. Sendiri. Iya bawa sendiri. Dok, anyway dok mau nanya lagi dok. Menurut dari segi medis, kan kalau saya pribadi saya tidak suka minuman yang berisotonik dan lain-lain begitu-gitu kan. Saya lebih pure suka yang air putih gitu kan, air mineral ataupun yang berbrand tapi yang memang tetap air putih gitu kan. Tapi kalau dari secara medis dok, kan banyak bilang
Yun kamu kekurangan nih minumnya si apa sweat gitu kan, atau si ijon gitu kan, nah gitu-gitu. Tapi dari segi kedokteran sendiri atau dari segi medis, apakah itu diperbolehkan atau memang? Kalau saya sih pribadi lebih suka air putih ya, karena mau gimana pun air putih itu lebih nyaman sih buat saya gitu, Dok. Tapi kalau secara medis kan banyak juga nih teman-teman pemain basket, pemain futsal, rata-rata kan minumnya yang dingin dan berwarna dan berasa gitu kan, Dok. Nah itu bagaimana tuh, Dok? Apakah dibolehkan atau gimana, Dok, secara medis, Dok? Kalau secara medis memang paling baik memang air putih. Memang air putih, air mineral, paling tidak air mineral. Karena mineralnya itu juga sendiri akan bermanfaat untuk tubuh. Ya. Tapi kalau misalnya tadi minuman-minum yang ada perasanya, berperisa, kemudian ada tambahan-tambahan zat lain, itu malah justru tidak lebih baik daripada air putih. Gitu. Oke, tidak lebih baik ya. Di samping itu juga minuman itu mesti ada tambahan gulanya. Iya, benar gula. Tambahan gulanya, ya itu ya, tambahan gulanya itu yang mungkin dari beberapa orang kan dijauhi. Ya, benar. Seperti itu. Jadi teman-teman sebenarnya kalau masalah putih ya, Dok. Ya, kalau masalah kata orang terus butuh ion dan lain sebagainya, memang ketika kita makan pun itu juga beberapa makanan kita juga sudah ada yang mengandung ion-ion itu gitu, seperti kalsium gitu, kalium gitu. Kita makan pisang pun itu kita juga udah makan kalium gitu. Seperti itu Mas Fagan. Jadi sebenarnya kayak gitu juga sedikit banyak ya kalau misalnya dibilang mending lebih baik ya air putih air mineral itu, karena memang lebih diperlukan cairannya. Lebih diperlukan itu cairannya seperti itu. Dok, tadi kan ngomongin lagi tentang serangan jantung nih, Dok. Orang yang rentan kena serangan jantung salah satunya adalah yang memang memiliki kebiasaan perokok aktif gitu, Dok. Nah, makanya kan mungkin banyak di label semua rokok kan rokok dapat mengakibatkan pertama kali kan serangan jantung. Nah, gitu, Dok kan. Nah, tapi banyak juga teman-teman kita juga selain perokok dia juga olahraga tuh, Dok. Ya kan itu tuh maksudnya kan kadang-kadang gimana ya saya bilang, mereka perokok aktif tapi dia olahraga terus kadang lebih capek juga. Kalau saya lihat misalkan seperti teman saya nih, misalkan saya main futsal atau main basket, kadang-kadang dia lebih capeknya lebih duluan dibandingkan kita yang bukan perokok gitu kan, Dok. Tapi kalau secara medis sendiri, Dok, apakah memang iya orang yang perokok itu rentan lebih besar kena serangan jantung dibandingkan orang yang kita biasa yang tidak perokok aktif atau bilangnya perokok pasif, Dok? Sebenarnya antara perokok aktif dan perokok pasif itu hampir sama, Mas. Yang semuanya menghirup asapnya. Iya, menghirup asapnya. Kita menghirup asap dari rokok kan. Yang dibedakan itu adalah perokok dan tidak perokok. Oh iya. Itu jelas kalau seseorang itu olahraga, terus dia merokok, maka dia secara walaupun secara tidak langsung ya, itu dia mengurangi manfaat dari olahraganya. Jadi buat apa capek-capek olahraga terus kemudian merokok gitu kan, tidak kita nggak tahu tujuan dia olahraga buat apa gitu. Apa buat memang biar agar bisa merokok atau gimana gitu. Iya. Ya, yang jelas ketika dia kemudian olahraga terus merokok, maka itu sendiri akan mengurangi manfaat dari olahraganya. Bahkan dari penelitian di Jerman itu dikatakan kalau kita olahraga di tempat yang banyak polusinya, itu sendiri kita juga udah mengurangi manfaat olahraga. Gitu dong. Iya. Iya, jadi kita sebenarnya juga ketika mau olahraga harus milih tempat, milih waktu. Iya, gitu. Sebelum kita tadi persiapan ketika olahraga tadi, kita harus tahu tempatnya yang kira-kira enak, tidak banyak polusinya. Rokok, zat-zat yang terkandung di dalam rokok itu sendiri nantinya akan menumpuk pada pembuluh darah. Menumpuk pada pembuluh darah. Nah, ini yang nantinya akan mengakibatkan gangguan di jantung. Kemudian kalau di jantung, pembuluh darahnya di jantung ya karena serangan jantung. Kalau pembuluh darahnya di kaki, nanti bisa kakinya
hitam, amputasi dan sebagainya dan lain-lain. Kalau di otak ya berarti kena stroke gitu. Ya, merokok itu yang jelas efeknya selain ke pembuluh darah ya bisa mengakibat, kalau pembuluh darahnya di jantung ya serangan jantung, kalau pembuluh darahnya di otak ya stroke gitu ya. Kalau di kaki nanti bisa kakinya bisa sampai amputasi kalau misalnya tersubat gitu. Nah, selain itu juga memang utamanya kena di parunya. Jadi dia tidak bisa mengambil oksigen sebaik orang yang tidak merokok. Padahal kita ketika olahraga kita membutuhkan oksigen. Iya benar. Membutuhkan oksigen yang banyak gitu ya untuk di metabolisme. Kalau orang merokok itu dikatakan pengambilan oksigennya aja sudah terbatas, maka kemampuan olahraganya juga mesti terbatas. Iya. Oke, Dok. Nah, banyak aku nih tadi sempat melihat beberapa kali artikel tentang bagaimana kita menjaga tekanan darah dan juga kadar gula darah. Salah satunya adalah kita mengurangi asupan garam dan juga minuman beralkohol. Apakah itu benar, Dok, secara medis, Dok? Asupan garam ya, dan alkohol ya, karena kembali lagi untuk asupan garam sendiri itu pengaruhnya ke tekanan darah. Begitupun juga alkohol. Ya, jadi alkohol itu, kalau alkohol efeknya ke pembuluh darah. Memang ada efek ke jantung juga ada, gitu. Jadi dia bahan-bahan seperti itu memang ada seperti toksik ya. Kalau garam sendiri itu efeknya ke tekanan darahnya. Jadi tekanan darahnya karena garam itu kan menarik air. Iya, menarik air. Garam itu menarik air. Jadi otomatis nanti isi dari pembuluh darah kita itu semakin banyak kalau ada garamnya. Jadi makanya ketika kita makan garam gitu, pembuluh darah kita akan semakin terisi air ya. Itu akan membuat jantung akan semakin susah kerjanya. Nah, semakin susah ya, jantung pertama akan berusaha untuk bagaimana caranya darah yang banyak ini agar bisa dipompa gitu. Nanti dengan cara semakin keras alarm ya yang diberikan oleh Tuhan ke kita ini, hati-hati nih gitu. Benar. Tensinya sudah tinggi, diperhatikan makannya, diperhatikan olahraganya, diperhatikan istirahatnya begitu. Satu alarm untuk kita gitu, jadi pengingat untuk kita juga. Iya benar, Dok. Tadi ngomongin juga tentang tensi, kan kalau orang banyak yang bilang, nih kamu tekanan darah tinggi tuh, kurangi makanan-makanan yang kambing, sejenisnya gitu-gitu kan. Nah, kalau tekanan darah rendah, kita dianjurkan malah makan kambing, ya maksudnya yang untuk meningkatkan itu. Kenapa yang menjadi salah satu titik poinnya adalah kok kambing, Dok? Saya sebagai orang awam pasti saya bilang, kok kenapa kambing ya gitu. Gitu, Dok. Kasihan kambing jadi tumbal ya. Ya memang kambing itu binatang ya gimana ya, sayang ya kita bilang apa-apa yang disalahkan mesti kambing hitam ya. Jadi kambing itu memang disalahkan terus ya. Tapi sebenarnya Mas Fajar, jadi yang membuat tekanan darah tinggi itu bukan dagingnya. Bukan dagingnya. Harus dilurusin. Bukan dagingnya tapi ya. Tapi garamnya. Iya. Bukan dagingnya, tapi garamnya. Jadi apapun itu dagingnya, kalau garamnya tinggi, ya tekanan darah tinggi gitu. Jadi mau daging sapi, daging kambing, daging ayam, kalau asin gitu ya tetap aja buat darah tinggi gitu. Dan sebaliknya, terus kalau yang dikatakan tadi tekanan darah rendah itu harus memakan daging kambing, itu sebenarnya kan ya kembali lagi itu berarti makan garamnya sebenarnya gitu ya. Tapi sebenarnya tekanan darah rendah kalau misalnya kita mau lihat lagi, itu tekanan darah rendah tuh bisa macam-macam gitu. Bisa macam-macam sebabnya, bisa karena memang seseorang itu minumnya kurang. Gitu. Itu juga tekanan darahnya rendah gitu. Jadi jangan terus kemudian kita menggeneralisir kalau tekanan darah rendah harus ditinggikan, tekanan tinggi. Kalau tekanan tinggi memang harus direndahkan, tapi kalau tekanan rendah selama itu
itu dalam aktivitas sehari-harinya nggak ada keluhan, nggak masalah gitu. Oke, ya paham dok. Dok, terakhir nih dok di ruang cerita banyak banget nih pasti yang kita masih harus kita bahas. Semoga dokter Indra tidak kapok untuk main lagi ke ruang cerita. Tapi dok, oh ya siap. Terkait tentang istirahat atau kesehatan sendiri. Tadi kan dokter menganjurkan bahwa istirahat yang cukup. Tapi kan kalau secara kita hitungan saya juga berapa kali ngeliat artikel bahwa istirahat yang cukup itu adalah 7-8 jam, ya kan? Karena itu menjaga semua metabolisme tubuh ataupun ya secara kita sudah bangun lagi itu lebih fresh kayak gitu kan. Nah, tapi kebanyakan dari kita masyarakat Indonesia karena kebanyakan aktivitas yang sibuk di kantor, akhirnya dia pulang bawa juga tugasnya dia, bawa pekerjaannya dia ke rumah, akhirnya dia baru tidur di atas jam 12 atau jam 1, dia baru bangun lagi jam 5 subuh, dia harus kerja lagi gitu dok. Nah itu kan dilakukan rutin terus setiap minggu Senin sampai Jumat gitu kan. Nah sebetulnya kan kalau dari segi kesehatan menurut saya pribadi itu kurang bagus ya dok. Nah tapi ada nggak sih dok solusi buat teman-teman yang memang kerja edik banget, jadi benar-benar kerjaholic banget gitu dok, yang dia nggak bisa nih kalau nggak diselesaikan kayak gitu. Tapi kan kita juga harus tahu porsi tubuh kita dok kayak gitu kan. Nah ini ada nggak sih solusi sederhana buat teman-teman yang memang workaholic kayak gitu yang mungkin bisa dokter bagikan at least setidaknya untuk istirahat yang baik itu seperti apa meskipun tidak bisa 7-8 jam dok? Ya sebenarnya kalau untuk bagaimana ya mengakali istilahnya ya, mengakali bagaimana ya, kita nggak bisa terus protes pekerjaan ya, karena itu memang sudah kewajiban kita untuk pekerjaan tapi memang sebisa mungkin istirahat itu dipenuhi. Misalnya biasanya istirahat kita setiap harinya ketika tidak banyak kerja atau aktivitas sekitar 6-7 jam. Itu yang paling baik. Ya, 6 paling, karena ternyata memang kebanyakan istirahat atau kekurangan istirahat itu sendiri juga tidak baik untuk jantung. Jadi memang yang cukup atau pas ya sekitar 7 jam ya. Kurang dari itu ya, kurang dari 5 jam ya. Itu bisa tidak bagus juga untuk jantung, karena jantung kerjanya juga kita punya jam alami. Nah, punya jam alami manusia. Jadi ketika malam ya emang itu udah waktunya tidur. Itu ketika siang itu ya waktunya kerja, itu adalah jam alami manusia. Nah, ketika kita punya utang banyak untuk tidur atau istirahat, maka kita harus segera mengganti tidur itu. Harus segera mengganti. Jadi semisal kita punya kewajiban untuk aktivitas yang lebih pada hari sebelumnya, maka hari setelahnya itu kita harus bayar segera utang segera gitu ya. Gitu. Maka kalau ya segera, jadi tidur lebih awal gitu. Jadi hutang tidur itu harus segera kita lunasi seperti itu. Mau dilunasinya dengan cara mencicil, misalnya mungkin kita tidur bisa. Atau mungkin ketika malam, ketika sudah selesai ya kita jangan mencari-cari kemudian kesempatan untuk begadang seperti itu. Kita memang juga harus memprioritaskan kesehatan kita gitu, apalagi masa COVID seperti ini ya. Ya seperti itu Mas Fajar. Jadi kita harus segera membayar hutang kita dengan cara tidur lebih awal pada hari berikutnya, atau dengan cara mencicil hutang tidur kita, misalnya pada saat siang. Ya, itu ketika ada waktu istirahat gitu. Itu kita istirahat. Makan gitu kita istirahat seperti itu. Dan setelah kita selesai beraktivitas ya jangan terus ya sekarang jadi waktunya happy nih, jadi kita begadang gitu ya, nggak seperti itu juga. Jadi tetap kita harus prioritaskan bagaimana kita istirahat kita seperti itu. Kalau bisa dicicil, kita bisa istirahat 15 menit, 10 menit itu lumayan juga ya dok ya, itu fresh banget ya dok, mempengaruhi kegiatan kita ya. Ya seperti itu. Oke, anyway teman-teman, sekali lagi gue mau ingetin buat kalian yang mungkin juga mau konsultasi ke Dr. Indra Nur Ahmad, kalian bisa beliau sekarang sudah berpraktek di rumah sakit RSUD Kota Bogor, yang dimana beliau praktek di setiap hari Senin sampai Sabtu
di pukul 11 sampai jam 2 siang di Rumah Sakit RSUD Kota Bogor. Jadi Dokter Indra bisa bagi teman-teman yang ingin konsultasi terkait jantung dan juga pembuluh darah bisa datang ke Rumah Sakit RSUD Kota Bogor di hari Senin sampai Sabtu pukul 11 sampai jam 2 siang. Yeay, dokter, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Jangan kapok dokter untuk main lagi, kita banyak lagi sharing tentang dunia jantung dan juga pembuluh darah, karena buat sekarang kesehatan itu sangat penting, sangat mahal harganya. Dan juga teman-teman harus benar-benar menjaga pola makan, pola kesehatan, pola olahraga ya dok ya. Anyway, sebelum kita tutup dokter, ada satu quote terakhir atau yang ingin disampaikan buat teman-teman seluruh pendengar Ruang Cerita dimanapun mereka berada sekarang, baik itu yang beraktivitas di rumah ataupun yang dia harus bekerja di luar karena memang mencari rezeki di luar. Dan buat teman-teman yang masih bandel nih dok, yang bandel karena gue bosan nih di rumah aja nih. Nah, ada nggak satu pesan atau tips dan juga quotes dari seorang Dr. Indah Nur Ahmad untuk teman-teman juga, dan juga terakhir dok, buat teman-teman garda terdepan nih dok yang masih berjuang hingga hari ini, berjuang dan merelakan waktunya untuk melawan COVID-19 ini. Ya, untuk teman-teman ya di masa COVID seperti ini, pesan saya tetaplah jaga atau utamakan aman ya, tetap utamakan keamanan. Untuk berolahraga itu dianjurkan, tapi tetap kita yang paling utama adalah aman ketika berolahraga. Makanya saya selalu menekankan bagaimana cara sebelum kita berolahraga kita harus cari tempat, waktu itu yang tepat ya. Kemudian diusahakan tidak di jam yang ramai orang ya, kemudian tempat yang ramai orang juga ya diusahakan dihindari. Terus jaga jarak ya Mas Fajar, jaga jarak dari orang-orang yang berolahraga. Jadi kalau misalnya orang diam ya, jaga jarak, kita diminta berjaga jarak sekitar 1-2 meter. Nah, kalau orang berjalan atau lari jaraknya lebih panjang Mas Fajar. Ya, jadi sekitar 5-10 meter kita harus jaga jarak. Apalagi kalau bersepeda. Nah, kalau bersepeda jaga jaraknya tidak cukup 1 meter, tapi bahkan sampai 10-15 meter. Nah, itu yang harus dijaga jarak. Pada intinya tetap jaga jarak aman, ya. Walaupun misalnya kita kan kadang susah ya mencari tempat yang sepi gitu, susah karena semua orang juga sekarang sudah mengatakan new normal, sudah pengen olahraga lagi gitu, sudah pengen keluar. Ya, yang bisa kita lakukan adalah jaga keamanan dengan cara memakai masker, kemudian jaga jarak ya. Jaga jarak kalau kita jogging ya, itu paling tidak jaga jarak dari orang lain sekitar 5-10 meter. Ya, 5-10 meter. Kalau sepeda itu 10-15 meter. Jadi tidak sama ya ketika kita berolahraga, kita dalam keadaan bergerak dengan keadaan diam saja. Kalau keadaan diam mungkin cuma 1 meter aja udah cukup ya menjaga jarak. Tapi ketika kita bergerak itu partikel-partikel yang kita hembuskan ketika napas itu terbang ya. Jadi itu yang pentingnya di situ, kenapa kita harus menjaga jarak seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kita harus menilai kapasitas kemampuan kita. Karena kapasitas kita dengan orang lain tidak sama. Itu harus kita nilai. Betul. Ya, kita harus nilai masing-masing. Orang lain mungkin mampu jogging ya, kita yang baru mulai tidak mampu jogging, tidak boleh dipaksakan. Jadi kita mulai dulu dari jalan dulu. Yang penting tadi sesuai dengan kaidah intensitas menengah tadi, yaitu 70% dari denyut nadi maksimal tadi, seperti itu. Menolong orang itu sangat mulia, tapi tidak boleh melupakan bagaimana gitu. Kita juga manusia gitu loh. Karena kalau kita melupakan diri kita sendiri ya itu juga sudah salah. Jadi tetap kita menolong orang, tapi kita juga bagaimana tetap menjaga keamanan kita, gitu Mas Fajar. Wow, luar biasa banget dok, luar biasa. Kalau ibarat anak sekarang nih bilangnya nih obrolan kita nih daging semua dok.
Daging semua. Daging semua. Kalau anak milenial tuh bilang gitu dong. Gila bro, obrolan kita daging semua nih. Cia elah. Anyway, sekali lagi terima kasih banyak Dok untuk waktunya. Dok, ada tradisi sebelum kita mengakhiri obrolan di ruang cerita Fajar hari ini. Kita ada tradisi foto dulu Dok. Foto screenshot dari jauh. Dok, kita foto dulu Dok. Yuk, 1, 2. Oke dokter, terima kasih banyak waktunya. Dokter jangan kapok ya untuk sharing lagi di ruang cerita Fajar bersama gua Fajar Surya Budiman. Siap Mas Fajar. Yang pasti teman-teman sekali lagi nih, saya mau ngingetin buat teman-teman yang mau konsultasi, yang mau yang buat di daerah Bogor yang ingin banyak informasi tentang bagaimana spesialis jantung dan juga pembuluh darah, Dokter Indra Nur Ahmad ini sudah stay di Bogor. Sudah stay Bogor dan beliau berpraktek di rumah sakit di RSUD Kota Bogor yang bisa kalian untuk datang itu di hari Senin sampai Sabtu di jam 11 sampai jam 2 siang. Dokter Indra, terima kasih untuk waktunya. Sehat-sehat selalu. Semoga kita bisa bertemu after pandemi ini dan dokter jangan kapok untuk cerita lagi di ruang cerita Fajar. Terima kasih, Dok. Hai, jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Akang ya. Hatur nuhun.